Semeton Cegah Narkoba dimanapun Anda berada. Kembali lagi pada episode kali ini bareng aku Willia pada Beken Berita Kekinian BNN Provinsi NTB. Wow, jadi pada kesempatan kali ini bareng aku yang akan memberikan informasi-informasi yang tentunya sangat up to date, yang pada kali ini, pada bulan ini pastinya itu ada informasi-informasi yang menarik yang pastinya Semeton Cegah Narkoba yang ada di rumah pasti belum mendengarkan nih informasi yang akan Willa sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi pastikan pasang telinganya baik-baik karena berita kali ini tentunya datang dari NTB sendiri, yang dimana BNN Provinsi NTB sudah melakukan pengungkapan kasus-kasus yang masih hot-hotnya nih yang perlu kita bahas pada kesempatan kali ini. Mungkin langsung saja ya, supaya Semeton Cegah Narkoba tidak penasaran nih dengan berita apa sih yang akan Willa bawakan pada kesempatan kali ini. Kita akan bincang-bincang santai saja pada episode kali ini, yang dimana pada Desember ini telah dilakukan operasi serentak oleh BNN RI dengan BNN yang ada di berbagai provinsi dengan 10 BNN yang ada di Indonesia. Nah, jadi oleh karena itu BNN Provinsi NTB pun juga ikut mengungkap ada 2 kasus yang sudah diungkap oleh BNN Provinsi NTB, yang dimana 2 kasus ini tentunya sangat menarik sekali untuk kita perbincangkan di siang hari ini, dan teman-teman tentunya harus mendengar berita yang akan Willa sampaikan pada sore hari ini. Jadi di sini ada 2 berita yang akan Willa sampaikan. Yang pertama nih, ada jaringan Jawa Timur, dan yang kedua ada jaringan Sumatera Barat, ada di Padang. Nah, jadi teman-teman kayaknya sudah penasaran banget nih, kok tadi katanya mau bahas NTB, kok sekarang jadi ke Jawa Timur, jadi ke Sumatera Barat. Kira-kira ada apa nih ya dengan Jawa Timur dan Sumatera Barat, kok bisa ada kaitannya dengan NTB? Oke, jadi langsung saja ya, Willa akan sedikit menginformasikan berita pada siang hari ini. Yang pertama, BNN sendiri sudah melakukan pengungkapan dari kasus penyalahgunaan narkotika. Jadi sebelum BNN mengungkap itu tentunya ada peran masyarakat di sini, yang dimana masyarakat sendiri ikut menginformasikan kepada tim BNN bahwa akan ada penyelundupan narkotika golongan 1 jenis sabu di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, BNN pun setelah mendengar informasi tersebut, BNN tidak tinggal diam akan hal tersebut. BNN langsung melakukan penyelidikan pada 19 November 2024 kemarin. Dan penyelidikan yang dilakukan, tim pun berhasil mengidentifikasi bahwa di sana BNN dan tim beserta tim itu sudah berhasil. Di sana mereka mencurigai bahwa ada salah satu motor yang diduga itu adalah kurir menggunakan motor Yamaha Musul, dan di sana juga telah diduga ada motor yang diduga itu adalah penerima, dia menggunakan motor Beat Street berwarna hitam di Jalan Ahmad Yani, di Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Dan di sana tentunya ketika melihat kedua orang tersebut yang menggunakan motor Beat Street dan Yamaha Sul itu, lalu kemudian tim juga langsung melakukan penangkapan, dan di sana setelah dilakukan penggeledahan kepada kedua orang tersebut, di sana tim juga langsung menerima sabu dan juga beserta barang bukti lainnya berupa alat komunikasi. Dan di sana sebelum BNN melakukan penggeledahan terhadap korban, di sana sudah terpantau, BNN sendiri sudah melihat adanya serah terima bungkusan, dan tim melihat hal itu di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Narmada, Lombok Barat. Dan tidak sampai di situ, di sana terpantau sedang adanya kegiatan serah terima bungkusan yang diduga di mana itu adalah narkotika jenis sabu.
Dan tim pun langsung mengamankan laki-laki yang berinisial SH dan MM dan dilakukan penggeledahan badan dan juga motor, dan ditemukan narkotika jenis sabu dan juga alat komunikasi tersangka. Dan tidak sampai di situ, BNN pun beserta tim mengamankan 2 orang tersangka lainnya di rumah S dan MI di Kecamatan Gerung, Lombok Barat. Wow, tidak habis-habisnya ya tentunya narkotika ini, dan dari penggeledahan dan barang bukti yang sudah ditemukan dan sudah dikumpulkan oleh tim, yaitu ada sabu dengan berat bruto 1994,96 gram. Dan tidak hanya itu, juga ada barang bukti non-narkotika lainnya, yaitu alat komunikasi, identitas tersangka, buku rekening beserta ATM, dan uang tunai tentunya. Dan tersangka beserta barang bukti langsung dibawa untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut, serta tersangka juga dikenakan pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan ancaman hukuman penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Wow, itu sangat lama sekali ya pastinya, dan tentunya kita harus waspada nih terhadap penyalahgunaan narkoba, karena penyalahgunaan narkoba ini tentunya tidak hanya pada orang-orang dewasa, tetapi juga remaja dan juga anak-anak itu sudah menjadi sasaran dari penyalahgunaan narkotika ini sendiri. Nah, tadi Willa sudah menginformasikan jaringan Jawa Timur yang masuk ke Lombok. Sekarang kita beralih ke jaringan Padang, Sumatera Barat. Wow, ada apa nih? Kenapa kok bisa dari Padang bisa sampai ke Lombok sendiri? Tentunya juga berawal dari informasi masyarakat setempat yang menginformasikan kepada BNN bahwa akan terjadinya tindak pidana narkotika dari Sumatera Barat yang akan menuju ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Wow, kok bisa sih ya dari Sumatera jauh-jauh ke Lombok? Oke, jadi mendengar informasi dari masyarakat itu sendiri, tentunya BNN juga tidak akan tinggal diam akan hal itu. Jadi pada 26 November 2024, itu BNN langsung melakukan penyelidikan di Bandara Abdul Majid. Nah, di sana BNN langsung melakukan penyelidikan. Di sana sudah ada salah satu penumpang pesawat Garuda Indonesia yang baru saja tiba di Bandara Abdul Majid. Nah, di sana BNN dan tim langsung melakukan penggeledahan pada salah seorang laki-laki, yang dimana pada saat penggeledahan dilakukan, di sana ditemukan 2 bungkus sabu yang diselimuti dengan selimut berwarna putih dan berwarna hijau, dan dimasukkan ke dalam koper berwarna hitam. Oh, sangat licik sekali ya ini idenya, tapi ketika ditangani oleh tim BNN sendiri pun itu tidak akan lepas ya pastinya, pasti akan segera ditangkap pastinya. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah, kalau mau melakukan hal seperti itu mungkin lebih cerdik lagi ya, jangan seperti ini, karena ketika BNN sudah bergerak itu tentunya akan terberantas deh penyalahgunaan narkoba yang ada di NTB. Dan tidak sampai di situ, ketika sudah ditemukan 2 bungkus sabu yang tadinya dimasukkan ke dalam koper tersebut, salah seorang pria tadi itu langsung diinterogasi oleh tim, dan tentunya terungkap bahwa laki-laki tersebut berinisial MR, dan laki-laki tersebut juga memberikan informasi bahwa akan ada 2 orang lainnya yang akan datang ke bandara tersebut untuk mengambil 2 bungkus sabu tersebut. Di antaranya laki-laki berinisial AF dan berinisial U. Namun pada proses pengembangannya hanya AF yang datang ke lokasi tersebut untuk mengambil 1 bungkus sabu tersebut. Sementara U tidak datang ke lokasi tersebut karena U sudah mengetahui bahwa MR laki-laki yang datang dari Sumatera tersebut sudah berhasil ditangkap oleh tim, sehingga U tidak berani untuk datang mengambil sabu. Jadi
terpaksa U melarikan diri. Wow, tentunya sangat cerdik sekali U ini, bisa-bisanya melarikan diri dan mengetahui kalau MR sudah ditangkap pada saat itu. MR juga menjelaskan bahwa sabu tersebut dibawa dari daerah Aceh menuju ke Padang melalui jalur darat, dan kemudian dari Padang sabu tersebut dibawa ke Lombok, Nusa Tenggara Barat melalui jalur udara, dan hal itu sudah dilakukan sebanyak 4 kali oleh MR. Dan ketika MR berhasil membawa sabu tersebut dari Aceh menuju Lombok, itu MR sudah diiming-imingkan diberikan upah oleh salah seorang yang berinisial P sebesar 50 juta rupiah. Wow, sangat banyak sekali sih pastinya. Namun ketika sudah dijerat hukuman penjara dengan berbagai macam denda, itu sudah tidak banyak lagi, karena denda yang akan diberikan tentu lebih dari itu. Jadi jangan sekali-kali deh untuk semata mencegah narkoba terjerumus ke dalam hal penyalahgunaan narkoba tersebut. Dan selain itu, AF, salah seorang penerima dari sabu tersebut, pun juga ikut bicara bahwa ketika AF berhasil mengambil narkotika tersebut, AF juga sudah diiming-imingkan upah oleh salah seorang yang berinisial A, yaitu akan diberikan uang senilai 10 juta rupiah. Wow, oke, kira-kira yang di studio kalau diiming-imingkan uang 50 juta, 10 juta, kira-kira mau nggak nih? Nggak mau ya? Oke, nggak boleh. Karena narkotika tentunya berbahaya untuk kita, bukan hanya untuk kita, tentunya untuk orang di terdekat kita. Mungkin sekarang enak nih dapat uang 10 juta, diiming-imingkan uang 50 juta, tapi ketika kita sudah ketahuan menyalahgunakan narkotika, tentunya nanti akan ada efek-efek selanjutnya, masuk penjara, didenda 200 juta. Itu kan tentunya sangat menguras kantong sekali. Oke, kalau punya uang, kalau nggak ada uang gimana nih? Oke. Nah, dan dari penggeledahan dan barang bukti yang sudah diamankan oleh tim, yaitu ada narkotika jenis sabu, yaitu 2 bungkus dengan berat 1992,72 gram, dan tidak hanya itu, ada 4 alat komunikasi, ada 1 boarding pass GI, dan ada uang tunai sejumlah Rp427.000, ada koper, selimut, ada goodie bag, dan 1 unit SPM. Dan tidak sampai di situ, tersangka beserta barang bukti juga langsung diserahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut pastinya. Dan tersangka juga dikenakan pasal 114 ayat 2 dan pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan juga dikenakan hukuman penjara paling sedikit 5 tahun penjara dan paling lama 20 tahun penjara. Wow, sangat lama sekali ya itu pastinya. Dan tidak sampai di situ, tersangka juga didenda 1 miliar, itu paling sedikit 1 miliar, dan paling banyak yaitu 10 miliar. Wow, kira-kira itu mau ambil uang dari mana ya? Oke, tadi dikasih 50 juta nih. Terus sekarang ketika ditangkap harus mengeluarkan uang 1 miliar hingga 10 miliar. Nah, kira-kira kita harus ngapain tuh untuk mendapatkan uang segitu banyaknya? Oh, jadi jangan sampai kita sudah mendengarkan berita yang Willa sampaikan, tapi kita tetap aja mau terjerumus ke dalam hal penyalahgunaan narkoba. Seharusnya kita sebagai generasi muda harus bisa memilah dan memilih pergaulan mana yang positif dan yang negatif. Hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, tidak terjerumus ke dalam hal penyalahgunaan narkoba. Karena ketika kita sudah ketahuan nih melakukan penyalahgunaan narkoba, masuk penjara, ternyata ini sedikit cerita ya dari Willa. Willa sebenarnya berlatar belakang dari kesehatan. Jadi kemarin Willa sempat praktik di rumah sakit jiwa. Ternyata orang yang melakukan penyalahgunaan narkoba, orang yang mengkonsumsi narkoba, yang masuk penjara itu ternyata tidak langsung dipulangkan ke rumah mereka. Ternyata mereka akan dilakukan rehabilitasi di rumah sakit jiwa terlebih dahulu. Jadi yang perlu kita perhatikan di sini, ketika seseorang masuk penjara,
dan keluar dari penjara, itu mereka tidak langsung bertemu dengan kerabatnya mereka, keluarganya mereka di rumah, tapi mereka harus melakukan rehabilitasi terlebih dahulu di rumah sakit jiwa. Jadi itu pastinya memerlukan waktu yang sangat lama sekali ya, dari penjara, rehabilitasi dulu berbulan-bulan di rumah sakit jiwa, baru nanti di kemudian hari baru bertemu dengan keluarga. Tentu itu kita menahan rindu yang sangat panjang sekali, sangat berat sekali. Jadi untuk semua cegah narkoba yang ada di rumah, mungkin bisa dipikir-pikir kembali ketika ingin terjun ke dalam hal penyalahgunaan narkoba yang tentunya sangat berbahaya sekali untuk kita ke depannya. Apalagi kita sebagai generasi muda yang dimana kita masih memiliki tujuan hidup ke depannya yang sangat panjang sekali. Kita perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang tentunya dapat bermanfaat untuk kita dan keluarga kita di rumah. Jangan sampai karena narkoba kita berhenti di tengah jalan, baik pendidikannya, karirnya, dan lain sebagainya. Jadi usahakan untuk kedepannya bisa berkegiatan dengan hal-hal yang positif saja. Jangan sampai terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba tersebut. Dan tentunya tidak sampai di situ, Semoton Cegah Narkoba juga perlu mengetahui nih, selain di RSJ ada rehabilitasi, di sini juga ingin Wilya informasikan bahwa di BNN sendiri ada layanan-layanan yang bisa juga dimanfaatkan oleh Semoton Cegah Narkoba yang ada di rumah, yaitu layanan rehabilitasi gratis yang teman-teman tentunya bisa memanfaatkan ini. Dan ketika teman-teman melakukan rehabilitasi gratis di BNN sendiri, itu tentunya identitas teman-teman semua akan dirahasiakan serapat-rapat mungkin. Tidak akan ada orang di luar sana yang mengetahui akan identitas teman-teman. Dan selain rehabilitasi gratis, di BNN Provinsi NTB juga sudah ada layanan LPG Plus atau layanan psikologis gratis. Nah, jadi BNN Provinsi NTB tentunya sangat terbuka untuk teman-teman yang ada di rumah yang ingin memanfaatkan layanan-layanan tersebut. Ada rehabilitasi gratis, ada layanan psikologis gratis yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua ya pastinya. Dan tidak sampai di situ, untuk teman-teman di rumah nih yang masih penasaran dengan BNN Provinsi NTB, ada apa aja di BNN Provinsi NTB, kegiatannya ada apa saja, teman-teman juga bisa kepoin langsung Instagramnya, YouTube dan Twitternya di info BNN_Prov_NTB, dan juga ada TikToknya di @info_BNN_NTB, serta ada nomor teleponnya juga nih yang bisa Semoton Cegah Narkoba hubungi langsung. Ada di 085 238 944 442. Sekali lagi, Wila bacakan 085 238 944 442. Dijamin adminnya pas respon. Jadi jangan ragu lagi untuk menggunakan layanan-layanan yang ada di BNNP NTB. Jadi tadi sudah Wila sebutkan, bisa dilihat-lihat lagi Instagramnya, Twitternya, dan YouTube yang ada di BNNP NTB. Dan untuk itu, dan dari berita tadi yang sudah Wila informasikan kepada teman-teman yang ada di rumah, itu menutup perjumpaan kita pada hari ini. Dan jangan bosan-bosan untuk pantengin terus BNN NTB, beken-beken di episode selanjutnya. Dan berita tadi menutup perjumpaan kita di hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di Beken, berita kekinian BNN Provinsi NTB. Saya Wilya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Indonesia